Anak-anak, diam ya. Satu, dua, yang terambil dari novel karya O. Henry dengan judul The Gift of Magi. Berpuluh-puluh tahun silam, hiduplah sepasang suami istri. Sang istri bernama Della. Ia adalah seorang yang baik hati, lemah lembut, dan penyayang. Della dan suaminya, Jim, tinggal di sebuah penginapan kecil dengan harga sewa $8 per minggu. Karena upah suaminya hanya $20 per minggu. Walau hidup dengan banyak keterbatasan, tetapi mereka sungguh bahagia dan mereka saling mencintai. Aku mengasihimu, Della. Aku juga mengasihimu, Jim. Aku sebentar lagi harus berangkat kerja. Aku buatkan sarapan dulu ya. Della mencoba memberikan yang terbaik bagi suaminya. Namun, Jim, yang tersisa hanya sehelai roti dengan gula. Tidak apa-apa. Terima kasih istriku. Terima kasih sudah ada bersamaku di masa sulit ini. Kadang aku merasa gagal untuk memberimu yang terbaik. Kehadiranmu adalah hal terbaik bagiku. Aku pergi dulu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dan sekarang kita tiba pada hari Paskah. Hari yang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kemenangan. Dan pada hari itu, Della ingin membuat momen Paskah menjadi lebih berarti. Ia menghitung uang tabungannya, meskipun ia mencoba menyisihkan uang setiap hari, ternyata hanya ada $1 dan 87 sen di kotak simpanan. Aku ingin sekali memberikan suamiku Jim sesuatu pada hari Paskah ini, yang mengingatkannya pada pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali, sebuah hadiah kemenangan. Tapi apa yang dapat ku beli dengan $1.87? Della merasa amat sedih. Ia kecewa dan menangis. Selama ini Jim mengusahakan yang terbaik untuk keluarga ini. Setiap hari ia bekerja keras. Masakan aku tidak bisa memberinya sesuatu, walau cuma sebuah hal kecil. Satu hadiah saja, sebagai tanda rasa cintaku padanya yang mengingatkan dia pada pengorbanan Yesus. Saat ulang tahunnya bulan lalu, aku tidak bisa memberinya apapun. Sekaranglah saatnya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku yakin, pasti ada jalan. Halo Della. Oh, halo Nyonya. Selamat menjelang hari Paskah ya. Kamu persiapkan apa tuh Paskah ini? Oh iya, aku sedang mempersiapkan hadiah untuk suamiku. Sebuah hadiah? Kalau aku boleh menyarankan, berilah ya sesuatu yang ia inginkan selama ini. Seperti contohnya, kakakku ini memberikan sebuah setelan baru yang bagus untuk suaminya sebagai kado hari ulang tahun pernikahan. Ya, bukan karena ia butuh, tapi ya karena bagus saja makanya dibeli. Ngomong-ngomong, pekerjaan suamimu itu apa sih? Suamiku bekerja di sebuah perusahaan besar dan sering bertemu orang-orang hebat. Makanya ia membutuhkan setelan sebagus ini. Oh, suamiku seorang buruh pabrik.
Oh, buruh ya? Mungkin sepasang sarung tangan baru atau sepatu bot? Yang jelas, pastikan kado itu jadi sesuatu yang istimewa untuknya. Kami harus pergi dulu memasak ayam dan daging bebek untuk acara besok. Sampai jumpa Dela, sampaikan salamku untuk Jim. Dela sadar, ia harus menjual sesuatu yang ia miliki demi bisa membeli barang untuk suaminya. Ia segera mencari barang apa yang ia punya untuk bisa ia jual. Ia hanya punya beberapa helai baju dan pernak-pernik yang tidak seberapa harganya. Segeralah ia berangkat menuju toko terdekat. Selamat malam. Tuan? Tuan? Saya membutuhkan uang untuk malam ini. Maukah Tuan membeli beberapa pakaian dan barang yang saya punya? Maaf, toko kami sudah mau tutup. Tapi Tuan, Nona, ini kan sudah malam, besok hari Paskah, sudah pulanglah. Datang lagi ke sini 2 hari lagi ya. saya punya baju yang cukup bagus Tuan. Mungkin cocok untuk istri Tuan? Nona, kami tidak membutuhkan baju karena sudah banyak itu di dalam lemari sudah bertumpuk-tumpuk. Terima kasih untuk tawarannya, tapi kami sudah mau menyiapkan makan malam. Maaf, kami tidak bisa membantu Nona. Tidak bisa. Baiklah, terima kasih. Tetapi, tunggu dulu. Charles, kesini sebentar. Adik dia. Aduh, ada apa lagi sih? Kita sudah harus siap-siap ini, kenapa? Tunggu dulu. Kau ingat apa yang terjadi pada minggu lalu? Apa Loretta? Banyak. Kejadian paling menegangkan. Oh, saat kamu makan rebusan basi. Bukan itu. Oh, saat kita pergi ke pinggir danau lalu ada bapak gila yang menari-nari. Charles, tadi dia. Loretta, aku nih lapar. Aku tidak bisa mikir kalau lapar. Berhentilah main tebak-tebakan. Kasih tahu aja. Masa kau lupa soal kakakku, Abigail? Oh, yang rambutnya terbakar saat dia sedang memasak bulan lalu. Oh iya, kejadian itu kan bikin kaget. Kenapa emangnya? Nah, dia kan berulang tahun minggu depan. Sementara rambutnya belum benar-benar tumbuh. Wig yang ia beli pun terasa gatal katanya. Aduh, gatal wigku. Karena wig itu terbuat dari bahan yang palsu. Sebentar. Kenapa kita jadi membahas kakakmu, si Abigail? Aku sedang berpikir. Aku kasihan pada gadis itu. Sementara aku belum tahu hadiah apa yang ingin kukasihkan saat dia berulang tahun. Aku punya ide yang ada di benakku. Bagaimana misalnya Apa sih kamu? Berapa kau mau membelinya? Nona, kesini sebentar. Saya dan istri saya punya ide yang amat bagus. Kenapa jadi menirukan aku kamu? Nona kan sedang butuh uang malam ini. Sementara barang yang Nona tawarkan juga tidak kami butuhkan, tetapi ada yang menarik perhatian kami berdua sejak Nona masuk tadi. Rambut Nona amat indah, panjang, halus. Boleh bisa saya pegang? Pegang. Tentu Tuan. ya, rambut Nona sangat halus dan bagus. Saya tidak bisa membeli bajunya, tapi saya mau membeli rambutnya. Rambut. Yang akan kami buat menjadi sebuah wig yang amat bagus dan halus. Rambut.
bisa membeli dengan harga yang cukup bagus, $15. Aku amat bingung. Aku amat menyukai rambut panjangku ini. Jim pun juga menyukainya. Haruskah aku menjualnya pada mereka? Walaupun lama, rambutku pelan-pelan akan tumbuh lagi. Tetapi Paskah kan cuma sekali dalam setahun. Lagi pula, rasa sayangku pada Jim lebih besar dari rambut ini. Baiklah, aku setuju. Ayo, potong rambut.
Jim, suamiku. Jim, suamiku, memiliki sebuah jam tangan tua, pemberian dari ayahnya. Jam tangan itu sudah amat tua, sehingga tali pengikatnya pun sudah rusak dan sudah dibuang. Jam itu tidak bisa dipakai tanpa tali pengikat, dan jam itu amat berarti bagi Jim. Aku tahu apa yang harus kuberikan pada suamiku untuk hari Paskah ini. Setelah mendapat uang dari hasil menjual rambut, bersegeralah Della pergi menuju toko jam terdekat. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan dua orang penjual jam, yaitu Yorgos dan kakaknya Radeskov. Permisi, selamat malam. Silakan Nona, selamat datang di toko jam Yorgos dan Radeskov. Nona perlu jam baru? Sebetulnya saya cuma butuh tali pengikat untuk sebuah jam tangan tua. Oh, kami jual. Nona mau tali pengikat asli dari benua Afrika, terbuat dari kulit jerapah jantan. Berapa itu harganya? Tidak mahal, $90. Apa ada yang lebih murah dari itu? Kami punya tali pengikat jam tangan dari Asia, dibuat dengan campuran bahan sintetis asli. Di bagian pinggir terdapat irisan perak murah $48. Nyonya Yorgos dan Radeskov. saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya ingin tahu, apakah ada yang bisa saya beli dengan harga $16.87? Yang paling murah seharga $24. Ini jenis yang paling biasa. Tidak bisa kurang dari itu. Nyonya Yorgos, apa bisa saya membelinya dengan mencicil? Pergi saja kau, uangmu tidak cukup. Tolong Nyonya. Tidak bisa. Maafkan aku, Jim. Bahkan hanya untuk memberimu hadiah yang terbaik saja, aku tidak mampu. Istriku, terima kasih sudah ada bersamaku di masa sulit ini. Kehadiranmu adalah hadiah terbaik bagiku. Ibu, Iya nak. baju aku untuk makan malam nanti ketumpah tas. Kenapa bisa begitu? Tadi saat aku sedang bermain dengan Zoro, anjing kita, aku tidak sengaja menyenggol mangkok berisi saus merah. Aduh, bajumu yang lain masih ada di cucian. Cari baju lain sana. Tidak ada tante, semua baju di lemari aku ada nodanya semua. Noda kecap, noda cat air, noda susu coklat. Kamu ini gimana sih? Kenapa hobinya menumpahkan cairan ke baju? Tidak sengaja ibu. Semua toko sudah tutup sekarang. Ini pelajaran untukmu. Makan malam nanti pakai baju ini saja. Tapi ibu, Nyonya, coba pakai ini untuk putri Nyonya. Baju siapa itu? wah, baju ini bagus sekali. Aku mau pakai ini untuk makan malam nanti ya bu. Ini baju milikmu. Aku beli saja untuk anakku, Wendy. Berapa harganya? Bagaimana kalau kita bertukar saja baju dan $16.87 untuk tali pengikat itu? Baiklah, ambil ini. Terima kasih Nyonya. Della amat senang ketika akhirnya ia berhasil membeli jam tersebut. Ia bergegas pulang untuk menanti datangnya sang suami, Jim. Sementara itu, seusai bekerja, Jim bersegera pergi ke toko pernak-pernik terdekat untuk memberikan istrinya sebuah hadiah. Dengan sedikit uang yang ia punya, ia bertekad membelikan Della sebuah barang yang pasti berguna untuknya. Della sudah menjadi sosok yang baik selama ini. Istri yang aku kasihi, aku akan membelikannya suatu barang bagus hanya untuknya. Sampailah Jim ke sebuah toko pernak-pernik Himalaya. Selamat datang di toko pernak-pernik Himalaya. Saya dengan
Dan saya Sakagewya. Dan saya Lira Poli. Apa yang kamu bisa bantu? Saya mau membelikan sebuah barang untuk istriku. Apa yang cocok untuknya? Sebuah perhiasan emas, Sebuah baju gaun panjang merah, sebuah kartu permadani, sebuah topi rajutan dari Spanyol, sebuah tas lempang berbahan kulit ular, sebuah teropong jauh B1 gratis 6. Sebuah gunting kuku yang terbuat dari aluminium asli, sebuah suling perak, dan sebuah gendang tabung. Stop. Saya rasa uang saya tidak cukup untuk membeli semua itu. Namun, bolehkah saya menukarnya dengan sesuatu yang saya miliki? Di sini bukan tempat barter, Tuan. Tuan, lebih baik tuh cari tempat lain saja. Suara apa itu? Perasaanku sepertinya tidak enak. Kalian diam. Sepertinya ada yang aneh. Diam kalian semua, jangan bergerak. Diam, serahkan semua uang kalian yang ada di lemari berangkas. Tuan, apakah kita boleh sarankan saja barang yang bagus untuk Tuan? Karena uang itu akan kami pakai untuk pulang ke Maroko minggu depan. Tidak, yang saya mau hanya uang. Tetapi itu boleh yang bagus. Sebuah perhiasan emas, Sebuah baju gaun panjang merah, sebuah karpet permadani, sebuah topi rajutan dari Spanyol, sebuah selempang berbahan kulit ular, sebuah teropong jarak jauh beli 1 gratis 6. sebuah gunting kuku yang terbuat dari aluminium asli, sebuah suling perak, dan sebuah gendang tabung. Stop, saya tidak mau semua itu. Saya cuma mau uang. Tapi sepertinya teropong itu bagus. Boleh saya lihat? Wah, gambarnya bagus. Apa ini? Ah, Pergi dari sini. ampun Tuhan. Tuan, terima kasih Tuan atas bantuan Tuan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Sebagai rasa terima kasih, kami ingin memberikan barang apa yang Tuhan inginkan. Jangan. Namun, bolehkah saya menukar dengan apa yang saya punya? Tentu Tuan, barang apa yang tadi Tuan sempat sebut? Kami akan dengan senang hati menerima barang yang Tuan miliki.
Istriku, selamat Paskah. Ini aku bawa potongan sayap ayam untuk kita makan. Dela, kau tidak apa-apa? Jim, apa kau menyukai rambutku? Tentu, rambutmu indah sekali. Kalau rambut itu hilang, apa kau masih tetap mencintaiku? Kau bicara apa? Tentu, ngomong-ngomong soal rambut, aku memberikanmu sebuah kado Paskah. Lihat. Aku memberikanmu sisir untuk rambut lembutmu. Ini bukan sisir biasa, terbuat dari cangkang penyu. Ini kontes terbaik, hanya untukmu seorang. Jim, coba keluarkan jam tanganmu. Jam tangan pemberian ayahmu itu. Sebetulnya, jam itu sudah kujual untuk membeli sisir ini. Tapi kan itu pemberian keluargamu turun-temurun. Jamnya sudah usang. Lagi pula, kau jauh lebih berharga dari jam itu, Dewa. Kemana rambutmu, Dewa? Menjualnya untuk membeli ini. Paling tingkat untuk jam tanganmu. Kau tahu apa artinya ini? Apakah aku telah salah? Tidak, sama sekali tidak. Dua hadiah ini adalah bukti bahwa kita rela berkorban dan memberi yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Hadiah ini adalah seperti pengorbanan Tuhan pada semua umat manusia. Itu persis yang aku minta. Apa? Sebelum aku pergi, aku meminta Tuhan untuk bisa memberikanmu sebuah hadiah yang melambangkan pengorbanan Tuhan. Walaupun hidup kita masih penuh dengan perjuangan, namun aku bahagia bersamamu. Kehadiranmu adalah hadiah terindah bagiku. Aku mengasihimu, Jim. Aku juga mengasihimu, Dela. Mari sekarang kita makan. Dela menjual rambutnya untuk membeli tali pengikat bagi Jim. Sementara Jim menjual jam pemberian ayahnya untuk membelikan Dela sisir. Mereka rela kehilangan hal yang berharga demi orang lain. Persis seperti Tuhan Yesus yang rela kehilangan nyawanya demi menebus dosa manusia. Itulah makna Paskah yang sejati. Selamat Paskah semuanya. Dadah.
lagi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Bagus nggak? Bagus ya. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih loh ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyiapkan acara ini semuanya bisa berlangsung dengan baik. Ya, kita mau tahu dulu dong ya, siapa sih sutradaranya? Ya nggak? Siapa sih yang pelatih utamanya? Ya kita panggil ya, Pak Kevin John. Boleh didapatkan. Biar dikenal sama orang tua murid juga. Ini loh hasil dari ini Pak Kevin John yang mengajar dalam sudah pulang ya, sudah ini ya. Terus modern dance itu ada Miss Dorcas ya. Miss Dorcas boleh nih ke depan nih. Terus ada Ibu Miss Leni di depan. Tiga ekskul kan, Bapak Ibu, jadi ini 3 ekskul yang penampilan pada hari ini ya. Ekskul yang lain nanti ada penampilan lagi pada saat penutupan di bulan Mei, penutupan ekskul kita sebelum anak-anak nanti selanjutnya akhir semester, ujian akhir semester gitu ya. Dan kita juga memanggilkan untuk Pak Putra. Pak Putra ini yang menjadi ketua panitianya. Ya. Dan juga kita tentu juga mau mengapresiasi kepada seluruh guru yang terlibat. Boleh berdiri saja di tempat. Bapak Ibu guru boleh berdiri semuanya di tempat. Pak Putra berdiri saja di tempat ya. Anak-anak jangan berdiri, yang berdiri guru. Iya Bapak Ibu guru boleh berdiri. Iya. Inilah guru-guru yang telah selama mempersiapkan ini adalah keterlibatan dari semua guru ya. Anak-anak, makasih kalian sudah belajar menghargai orang berbicara ya. Oke, anak-anak semua say thank you kepada guru-gurumu ya, seperti biasa ya. 1, 2, 3. Terima kasih Mr. Damis, Tuhan Yesus memberkati. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Bapak Ibu guru, terima kasih untuk jalannya. Bapak Ibu orang tua murid, saya dengan hati yang terdalam juga mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk dukungan kepada pendidikan di sekolah Kristen Anugerah ini. Terima kasih sudah mempercayakan kepada kami anak-anak untuk dididik di dalam Tuhan dan bagaimana mengembangkan potensi setiap anak-anak yang mereka miliki. Ya, Bapak Ibu, setelah ini anak-anak sudah boleh pulang. Tapi gini, anak-anak dapat goodie bag di kelasnya. Anak-anak kembali ke kelas untuk ini, kita nggak usah dibagi kalau gitu. Anak-anak habis ini kembali ke kelas untuk mendapatkan goodie bag kalau langsung pulang. Jadi papa mama jangan langsung pulang sendiri ya, anaknya yang tungguin. Papa mama juga dapat goodie bag, bukan goodie bag dari souvenir ya, yang ditukarkan berdasarkan dari tiket. Sudah disiapkan? Sudah siap? Ditukar di mana? Di meja. Di depan ya, di meja depan ya. Boleh tolong souvenirnya dibawa ke depan. Souvenirnya ada di belakang orang tua juga. Bisa tetap berdiri. Oke, kita tunggu. Oke, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita sudah selesai acara kita. Kita mau tutup dalam doa. Tutup mata, pegang tangan semua. Kita berdoa itu kita bicara pada dulu
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami melihat bagaimana Tuhan sendiri yang bekerja pada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk acara Paskah pada pagi hari ini, dan kami juga melihat perkembangan anak-anak yang luar biasa. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kerjasama dari orang tua dan guru. Kami bersyukur Tuhan karena di hari Paskah ini, di mana Tuhan sendiri boleh menyatakan kemenangan dan kebangkitan-Mu, bahwa pengorbanan Tuhan tiada batasnya dan rela berkorban bagi kami semua, sebagaimana drama yang telah tadi disampaikan, dengan adanya kasih dan cinta kasih Tuhan sendiri boleh rela berkorban mengorbankan diri-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar cinta Tuhan, dan kami juga mau belajar mencintai sesama kami dengan tulus ikhlas, dan kami sendiri boleh Tuhan pulihkan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau sendiri juga memulihkan relasi papa mama, relasi suami istri yang mungkin sudah dingin, yang sudah mungkin juga memerlukan jamaah Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menghangatkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih di antara orang tua dan juga kepada anak-anak. Sekiranya ada masalah dengan relasi dengan anak-anak, kiranya Tuhan juga pulihkan. Tuhan, kami rindu dengan Paskah ini. Sungguh Tuhan, setiap keluarga juga boleh dipulihkan. Kasih Tuhan boleh turun dan juga boleh melanda kepada setiap keluarga-keluarga yang terlibat dalam sekolah Kristen Anugerah ini. Terima kasih Tuhan untuk wadah keluarga sekolah Kristen Anugerah yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh berbagian di dalamnya. Dan kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, Tuhan yang pimpin langkah kami selanjutnya. Kemanapun kami melangkah, kami percaya tangan penyertaan Tuhan akan terus mengikuti kami semua. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, pengorbanan dan kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kami semua. Amin.